kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Dasar Manajemen Bencana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Fakihatus Sarifah Has SKM MPIT. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Intan Widya Bakti, NIM 201102018, dan yang kedua ada Adilia Pramesti Septia Anjarsari dengan NIM 201102008, dan ada juga Isna Novi Fitriani dengan NIM 201102009, dan ada juga Octavia Koni Hamidah dengan NIM 201102030, dan yang terakhir ada Kurnia Mukminat Mustikawati dengan NIM 201102034, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Banjir adalah bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai. Banjir juga sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokohan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Selain karena hujan, banjir juga bisa terjadi ketika bukan musim hujan, yang biasanya terjadi di daerah pesisir laut. Banjir yang terjadi tidak berhubungan dengan cuaca, ini disebut sebagai banjirop. Banjirop adalah peristiwa banjir yang berhubungan dengan air laut, sehingga tidak berhubungan dengan curah hujan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Bahkan di beberapa tempat, banjir sudah menjadi agenda tahunan. Pada kasus bencana ini, kami menggunakan bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir bandang ini diakibatkan oleh meluapnya Sungai Kalilamong yang mengakibatkan 13 titik tanggul di aliran Kalilamong, Kabupaten Gresik mengalami jebol pada tahun 2020. Banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong memiliki ketinggian air banjir sekitar 20 cm dan kebanyakan menggenangi persawahan serta akses jalan desa. Salah satunya di desa Kecamatan Benjeng, ada 2 desa yang tergenang sangat parah, yakni di desa Sidaberkelagen sepanjang 100 meter dengan ketinggian 10 hingga 20 cm dan juga di Delik Sumber sepanjang 400 meter dengan ketinggian 10 sampai 20 cm. Dampak dari bencana tersebut, kesehatan korban jiwa, kerugian material dan non-material. Lewat tampilan di berbagai media massa bisa kita saksikan bagaimana kengerian bencana itu terjadi. Selain rumah, persawahan, perkebunan, harta benda lain seperti mobil dan sepeda motor ikut terendam. Dampak kesehatan pasca banjir. Masalah kesehatan terjadi salah satu isu yang sering dibahas pasca bencana termasuk banjir. Dampak banjir itu mungkin akan berlanjut jangka panjang bagi penduduk desa di Kecamatan Benjeng, seperti timbulnya penyakit kronis, cedera, kecacatan kesehatan mental yang buruk, dan penyakit terkait kemiskinan termasuk gizi buruk, serta akses pelayanan kesehatan kesusahan dalam menjangkau masyarakat saat banjir berlangsung. Korban jiwa pasca banjir, ada 2 korban akibat bencana tersebut. 1 mengalami luka ringan dan seorang lainnya meninggal dunia. Meninggal dunia inisial N dengan umur 13 tahun beralamat Desa Blurejo Benjeng, Gresik, kelas 3 SMPN 1 Karangbinangun. Satunya luka ringan dengan inisial AR, umur 13 tahun beralamat Desa Kelurahan Ploso Benjeng, Gresik, kelas 3 SMN 1 Karangbinangun. Kerugian material, rusaknya sarana dan prasarana air yang mengenang masuki partikel dinding bangunan. Jika dinding tidak mampu menahan kandungan air, maka dinding akan mengalami retak dan akhirnya jebol. Hilangnya harta benda, banjir dengan aliran yang berskala besar dapat menyeret meja, pakaian, kursi, kasur, mobil, motor, dan lain-lain. Kerugian non material, rusaknya lahan pertanian masyarakat, hilangnya bibit atau ikan yang dibudidayakan.
Bagaimana penanganan kesehatan pasca bencana banjir yang seharusnya dilakukan? Upaya yang dilakukan pada saat terjadinya banjir antara lain yaitu yang pertama, membuka pos kesehatan. Pos kesehatan disiapkan berikut dengan peralatan, obat dan bahan habis pakai, ketenagaan, serta identitas baik untuk pos kesehatan maupun untuk petugas. Yang kedua yaitu membuat evakuasi korban. Melakukan evakuasi melalui rute yang aman menuju posko yang telah ditentukan sebelumnya. Evakuasi ini diutamakan pada anak-anak, wanita, dan usia lanjut. Pada kegiatan ini melibatkan unsur SAR, polisi, TNI, Hansip, PMI, dan tenaga kesehatan terlatih, serta masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan pertolongan pada korban. Pertolongan pada pasien diberikan oleh tenaga kesehatan dengan maksud untuk mengurangi kesakitan dan kematian. Sedangkan pertolongan korban pengungsian akan dilakukan secara lintas sektor yang melibatkan dinas sosial, PMI, Kimpraswil, Hansip, dan sektor lainnya. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis pada pos kesehatan yang buka selama 24 jam dan pelayanan kesehatan keliling. Yang kelima yaitu merujuk penderita jika diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Rujukan dapat berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta terdekat. Untuk itu diperlukan komunikasi dan jalinan kerjasama dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Yang keenam yaitu melakukan penilaian kesehatan secara rapid atau rapid health assessment. Penilaian cepat dilakukan bersamaan dengan pelayanan kesehatan darurat atau emergensi. Upaya pertolongan akan berhasil dengan baik apabila kita mengetahui persoalan yang ada di lapangan. Yang perlu mendapatkan perhatian dalam penilaian kesehatan secara cepat antara lain jumlah korban meninggal, luka berat, luka ringan, ketersediaan obat, tenaga, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu melakukan surveillance penyakit berpotensi kejadian luar biasa. Surveillance dilakukan untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus, khususnya beberapa penyakit yang berpotensi menjadi KLB antara lain ISPA, diare, leptospira. Yang kedelapan yaitu membuat pencatatan dan pelaporan. Untuk memudahkan evaluasi kegiatan dibutuhkan ketertiban dan keterapian dalam pencatatan dan pelaporan. Pelaporan juga dipakai sebagai bukti adanya suatu kegiatan. Bagaimana edukasi kepada masyarakat penanggulangan bencana banjir? Banjir akibat luapan air Kali Lamong masih merendam beberapa desa di Gresik, Jawa Timur. Bupati Gresik yaitu Fandi Ahmad Yani memberikan instruksi kepada petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu BPBD karena supaya tetap siaga dan musibah banjir yang terjadi. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, sosialisasi dan simulasi tanggap bencana, pembuatan dan penetapan tanda-tanda peringatan bencana, pembuatan pos siaga bencana, serta menyiapkan alat early warning system. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan warga untuk mengenali ancaman bencana di wilayahnya, serta agar warga mampu mengorganisasikan sumber daya dan mengurangi kerentanan dan resiko bencana. Masyarakat juga melakukan cara ini agar dapat menanggulangi bencana banjir. Berikut ini ada beberapa cara penanggulangan bencana banjir. Yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sehingga jangan sampai tercemar dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Yang ketiga, memperbanyak dan menyiapkan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk menyerap air. Yang keempat, berhenti membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai. Yang kelima, berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar
karena akan menyebabkan kami ini akan semakin sulit menahan bebannya untuk membuat permukaan tanah turun. Yang keenam, hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk mencegah banjir. Sebenarnya penebang pohon tidak dilarang bila akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak memberikan hutan menjadi gundul. Apa yang seharusnya dilakukan oleh akademisi kesehatan dalam rangka menanggulangi bencana banjir? Segala upaya atau kegiatan petugas kesehatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum dan setelah bencana. Petugas kesehatan juga memberikan pelayanan antara lain berupa alat komunikasi, informasi, dan edukasi. Penyuluhan bertujuan untuk mendorong kebersihan perorangan dan lingkungan agar terjaga kesehatan. Diarahkan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi, perbaikan kebersihan lingkungan. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sekian, terima kasih.